Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Syafara Zulfa dengan NIM 19121127. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Amikom Yogyakarta, jurusan S1 Sistem Informasi 03. Saya di sini akan mempresentasikan materi apa saja yang sudah saya dapatkan dan apa yang sudah saya lakukan dan akan saya lakukan ke depannya setelah saya mempelajari interpersonal skill dengan Ibu Feni Chandra. Pada pertama, saya dapat mempelajari bahwa kemampuan soft skill atau kemampuan berkomunikasi. Berkomunikasi itu sangat penting daripada pencapaian-pencapaian atau peringkat yang lainnya, apalagi di dunia pekerjaan, karena di dunia pekerjaan itu biasanya lebih banyak yang bekerja sama atau dalam satu tim, jadi harus komunikasi yang baik dalam satu tim itu. Tapi tetap ilmu pengetahuan itu juga penting sih. Tapi jika kita pintar dalam pengetahuan, tapi kita tidak bisa mengomunikasikannya dengan baik, maka akan sama aja. Jadi komunikasi dan ilmu pengetahuan itu saling bertautan. Pada pertemuan kedua, kita akan membahas tentang teori Johari Window. Teori Johari Window sendiri digunakan untuk membantu orang untuk memahami hubungan antara dirinya sendiri dan orang lain. Teori kesadaran diri mengenai perilaku maupun pikiran yang ada dalam diri sendiri maupun dalam diri orang lain. Teori Johari Window dibagi menjadi 4 perspektif. Yang pertama ada free area atau open self, yaitu suatu keadaan di mana seseorang saling terbuka terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Yang kedua ada blind area atau kondisi. Blind area atau blind self, kondisi di mana orang lain dapat memahami sifat, perasaan, pikiran, dan motivasi seseorang, tetapi seseorang tersebut tidak memahami diri sendiri. Lalu yang ketiga ada hidden area atau hidden self, keadaan di mana seseorang memiliki kemampuan untuk menyembunyikan atau merahasiakan sebagian hal yang dianggap tidak perlu untuk dipubliskan kepada orang lain. Lalu yang terakhir ada unknown area, di mana kondisi seseorang tidak dapat memahami dirinya sendiri, bahkan orang lain pun tidak dapat memahaminya. Lalu pada pertemuan ketiga, kita mempelajari 4 tipe kepribadian manusia. Yang pertama itu ada pragmatis. Pragmatis sendiri itu adalah karakter yang sering diidentikan dengan karakter cinta damai, di mana orang dengan karakter ini cenderung menghindari konflik. Kedamaian adalah segala-galanya. Jika timbul masalah atau pertengkaran, dia akan berusaha mencari solusi damai tanpa menimbulkan pertengkaran. Lalu yang kedua ada sanguinis. Sanguinis itu adalah karakter yang diidentikan dengan yang populer. Mereka cenderung ingin populer, ingin disenangi dan oleh orang lain. Hidupnya penuh dengan warna. Mereka senang sekali bicara tanpa dihentikan. Gejolak emosinya bergelombang dan transparan. Pada suatu saat ia berteriak kegirangan, dan beberapa saat kemudian ia bisa jadi menjadi terseduh-seduh. Lalu yang ketiga ada melankolis. Melankolis mereka cenderung teratur, rapi, terjadwal, tersusun, sesuai pola. Umumnya mereka suka dengan fakta-fakta, data-data, terus angka-angka, dan sering sekali memikirkan segalanya secara mendalam. Lalu yang terakhir ada koleris. Kaum koleris senang dengan tantangan, suka petualangan. Suatu hal yang menjadi pedoman hidup mereka adalah hanya saya yang bisa menyelesaikan segalanya. Tanpa saya semuanya akan berantakan. Karena itu mereka sangat goal orientation, tegas, kuat, cepat, dan tangkas mengerjakan sesuatu. Baginya tidak ada istilah tidak mungkin. Pada pertemuan keempat, saya mempelajari tentang memahami diri sendiri dan memahami orang lain. Sebelum kita memahami orang lain, alangkah lebih baiknya jika kita memahami diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita harus tahu siapa kita, mengapa kita melakukan hal-hal tersebut, mengetahui kekuatan dan kelemahan diri kita, dan bagaimana cara kita menanganinya, kelemahan dan kelebihan tersebut. Nah, kita pun harus tahu dari 4 tipe kepribadian manusia, kita termasuk yang apa, supaya kita lebih mudah memahami diri sendiri. Dan kita pun perlu tahu tipe-tipe kepribadian lingkungan kita, orang-orang yang berada di sekeliling kita, supaya mempermudah kita menyikapi orang-orang di sekitar kita. Jika orang lain tidak dapat memahami diri kita, maka berusahalah memahami orang lain. Lalu di pertemuan kelima, kita akan mempelajari mengenai perubahan. Jika kita tidak melakukan perubahan, maka hidup kita akan flat, datar, begitu saja. Kenyataannya, dunia kita itu butuh perubahan, dan lakukanlah perubahan secara menyeluruh. Jangan setengah-setengah. Dunia ini tidak butuh seseorang melakukan perubahan setengah-setengah. Hasilnya pun tidak akan maksimal. Yang membuat sebuah niat perubahan gagal adalah kita sendiri. Kita masih terus dan mau berada di zona nyaman, takut mengalami kegagalan, tidak peduli apa yang sedang terjadi, dan selalu mengeluh. Yang kalian harus lakukan adalah harus terus berjalan, lakukanlah perubahan. Jangan pernah mendengarkan omongan orang lain yang sifatnya tidak membangun diri kita. Lalu yang di pertemuan ke-6, kita akan mempelajari tentang cara mengatur waktu. Hargailah waktu sekecil apapun itu. Untuk sebagian orang yang sudah sadar waktu itu penting, ya kita harus menghargai itu. Sedikit apapun waktu, maka harus jelas untuk digunakannya untuk apa. Karena terkadang tidur pun menjadi hal yang berharga untuk orang-orang yang menghargai waktu. Kita pun harus memiliki perencanaan dan prioritas keseharian kita. Mana yang sekiranya saat itu kita harus lakukan dan mana yang tidak perlu kita lakukan saat itu. Kita pun harus membuat list keseharian kita, hari ini kita harus ngapain, dan kita pun harus tahu mana dulu yang penting, tapi jangan terlalu terpaku dengan list. Kita pun harus menjadi orang yang fleksibel. Lalu di pertemuan ke-7, kita akan mempelajari mengenai membangun citra diri profesional. Membangun citra diri profesional itu dapat dilihat dari cara berbusana, cara berkenalan, cara bercakap, makan, telepon, rapat, dan etika kita selama di lingkungan kerja, lingkungan keluarga, saudara, pertemanan, tetangga, dan di tempat umum. Hal tersebut bisa menjadi patokan diri kita. Cara berkomunikasi kita pun harus diperhatikan.
Jika merasa tidak nyaman, jangan ditunjukkan secara terang-terangan. Hargailah lingkungan dan orang-orang yang berada di sekitar kita. Dengan begitu, seseorang pun dapat menilai diri kita dari hal-hal yang tadi udah disebutkan. Lakukan sesuatu hal dengan semestinya dan hindari hal-hal yang menonjol, seakan-akan kalian itu jadi pemeran utama. Lakukan sewajarnya supaya orang lain pun nyaman dekat dengan kita. Lalu pada pertemuan ke-8, kita akan mempelajari mengenai konsep diri. Konsep diri adalah persepsi seseorang terhadap dirinya sendiri yang berbentuk melalui pengalaman-pengalaman hidup dan interaksi dengan lingkungannya, dan mendapatkan pengaruh dari orang-orang yang dianggap penting di hidupnya. Konsep diri berubah sejalannya dengan bertambahnya umur maupun dalam merespon perubahan di setiap situasi. Nah, perubahan pun dimulai dari diri sendiri. Oleh karena itu, diri sendiri jugalah yang perlu menjadi sosok yang pertama kali kita cintai. Pada pertemuan ke-9, kita mempelajari mengenai the power of dream. Bahwasannya setiap manusia yang terakhir di bumi, maka mereka harus terus berjuang dengan cara bermimpi, memotivasi diri, dan dari mimpi atau cita-cita tersebut mereka harus terus memotivasi diri sendiri supaya dapat mencapai apa yang mereka cita-citakan. Karena setiap orang itu akan memiliki kesempatan yang sama, tergantung diri kita yang menyikapinya seperti apa. Jika tidak mau berusaha, maka tidak akan ada yang datang secara sendirinya. Semua harus kita capai, semua harus kita perjuangkan, diusahakan. Tuhan memberikan akal, menyediakan alam, menyediakan tempat untuk dapat kita olah dan manfaatkan sebaik mungkin. Lalu di pertemuan ke-10, kita akan mempelajari mengenai the winner never give up, atau pemenang tidak akan pernah menyerah. Setiap orang memiliki mimpi untuk sukses, tapi jalan menuju kesuksesan tidak akan pernah mulus. Setiap orang memiliki ceritanya masing-masing, memiliki tantangan hidupnya masing-masing. Jika kita tidak bisa bangkit dan percaya jika suatu saat kita akan dapat mencapainya, maka kita tidak akan pernah sampai di hal tersebut. Ada 3 tipe manusia dalam menghadapi masalah. Masalah-masalah. Yang pertama ada quitters, yang kedua ada campers, lalu yang terakhir ada climbers. Nah, the winner never quit and quitters never win. Lalu di pertemuan ke-11, kita akan membahas mengenai efektif komunikasi. Kita harus bisa mempelajari bahasa tubuh, intonasi seseorang jika kita sedang berbincang dengan orang lain, karena peran nonverbal dalam komunikasi itu sangat lebih besar daripada verbal atau kata-kata. Keterampilan berkomunikasi dapat dilihat dari 5 aspek. Yang pertama, mendengarkan. Yang kedua, bertingkah laku asertif. Yang ketiga ada menyelesaikan konflik. Bagaimana kita menyelesaikan konflik. Yang keempat ada kita harus pintar-pintar membaca situasi yang sedang terjadi. Dan yang kelima ada kita melakukan persuasi. Etika berkomunikasi itu dengan cara diam dan menyimak, lalu tidak memotong pembicaraan, setelahnya tidak meninggalkan lawan bicara, tidak menepis pembicaraan lawan, dan tidak menunjukkan bahwasannya kita itu lebih pintar daripada orang sedang bicara, supaya mereka juga nyaman dekat dengan kita. Lalu di pertemuan ke-12 ada presentasi yang efektif itu seperti apa sih? Agar presentasi berjalan dengan baik itu, yang pertama harus objektif, yang kedua itu harus direncanakan dengan memperhatikan 4 aspek. Yang pertama itu melihat situasi, tujuannya, audiens atau penonton, dan metodenya, bagaimana sih cara kita bisa menyampaikannya dengan baik ke mereka. Itu harus diperhatikan dengan baik. Lalu lakukan persiapan, setelahnya outline atau menyiapkan materi dengan sebaik mungkin, dan usahakan latihan terlebih dahulu. Lalu di pertemuan terakhir atau pertemuan 13 ada etiket. Etiket itu suatu sikap seperti sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan, contohnya. Lalu dampak yang saya sudah dapatkan setelah mempelajari interpersonal skill yang sudah saya lakukan, saya lebih membuka pola pikir saya lebih bisa mengelola emosi, saya lebih bisa memahami karakter orang lain, saya pun jadi lebih memperhatikan adab dalam berkomunikasi, terutama ke orang yang lebih tua. Saya pun sudah berusaha banyak merubah untuk orang memandang saya itu bisa lebih baik. Saya berusaha akan hal tersebut, jadi orang tidak memandang kita sebelah mata terus. Lalu untuk kedepannya saya harus bisa lebih menerapkan apa yang sudah saya dapatkan, belajar untuk lebih menghargai diri sendiri, tidak insecure lagi, terus tidak mudah putus asa, lebih menerapkan etika-etika di lingkungan saya. Terus saya akan terus membangun soft skill diri saya sendiri. Saya pun akan terus berusaha menyeimbangkan antara soft skill saya dan ilmu pengetahuan saya. Yaitu karena kalau kita punya soft skill tapi ilmu kita pun tidak ada, itu juga kurang baik. Karena kalau kita komunikasi sudah baik tapi mereka lebih pintar daripada kita tidak bisa membahasnya, kita tidak bisa tidak bisa jadi lebih banyak membahas gitu. Tapi kalau misalkan jika kita memiliki ilmu tapi kita juga tidak punya soft skill, ya susah juga, kita tidak bisa mengkomunikasikan apa yang kita punya. Terus saya pun berusaha buat memperbaiki first experience orang terhadap diri saya sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.